Halo semua, jadi hari ini saya akan membahas tentang 3 revolusi, yaitu revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan juga revolusi Rusia. Revolusi Amerika sendiri dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu pendiri kolonial Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris, paham kebebasan dalam perdagangan, Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan Prancis, dan peristiwa The Boston Tea Party Desember 1773. Perang kemerdekaan Amerika pada mulanya hanya merupakan penentangan kebijakan pemerintah Inggris yang dianggap semena-mena. Pada saat itu belum ada tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapatnya dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat, yang berisi gagasan kemerdekaan. Pendapat Paine tersebut menyadarkan penduduk koloni Amerika untuk mengubah perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris menjadi perjuangan mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 14 Juli 1776 ditandatangani Declaration of Independence dan tanggal tersebut dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika. Kongres pun kemudian menyepakati adanya Articles of Confederation sehingga terbentuklah United States of America. Selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi Prancis. Adanya revolusi Perancis tersebut disebabkan oleh berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung. Paham ini menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Yang kedua yaitu munculnya paham romantisme. Paham romantisme yang muncul tahun 1750-an merupakan reaksi dari paham rasionalisme. Paham rasionalisme sendiri merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Sejak pemerintahan Raja Louis ke-16, raja-raja Prancis suka berfoya-foya, sehingga kas negara kosong. Pada tahun 1789, ketika pemerintahan Louis ke-16, beban negara sudah sangat berat, sehingga merencanakan menarik pajak kepada kaum bangsawan. Pada tanggal 17 Juni 1789 mengumumkan pembentukan Dewan Nasional atau Assemblée Nationale sebagai Dewan Perwakilan di Prancis. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Perancis menyerbu penjara Bastille, yang merupakan tempat tahanan politik yang menentang pemerintahan Raja Perancis dan tempat gudang senjata. Pada tanggal 20 Juli 1789, Dewan Nasional bersidang di lapangan tenis untuk menyusun UUD, dan mereka sepakat menamakan dirinya sebagai Dewan Konstituen. Tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstitu mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga sebagai dasar dari pemerintahan baru. Lalu, tepat pada tanggal 14 Juli 1790, UUD Prancis disahkan, sehingga pemerintahan Prancis telah berubah menjadi monarki konstitusional. Berikut beberapa dampak dari revolusi Perancis. Yang pertama ada penghapusan feodalisme, berkembangnya ide supremasi hukum, munculnya ide pemerintahan republik, dan berkembangnya paham demokrasi. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang revolusi Perancis. Pada awal abad ke-20, industri dan pertanian di Rusia maju pesat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Tsar Nicholas II yang senantiasa memajukan perekonomian dengan jalan meningkatkan produksi pertanian dan memajukan industri. Namun, di lain pihak, Tsar mengekang kehidupan politik rakyatnya, sehingga muncul golongan buruh atau proletar yang menuntut hak-hak politik rakyat. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1905, ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana dan diterima dengan tembakan sehingga lebih dari 1.000 orang meninggal dunia.